Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk kelas 11 Pendidikan Agama Islam SMA. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima dengan judul meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Jadi kita akan membicarakan tentang sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam yang ada di Indonesia. Tadi dengan judul adalah meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Kita akan bicarakan secara sekilas karena materinya mungkin agak banyak. Jadi untuk lebih jelasnya bisa saja nanti kalian baca lagi bukunya, kalian pelajari lagi. Jadi Bapak hanya menjelaskan secara sekilas. Yang pertama adalah bagian 1, Indonesia. Cendekiawan dan tokoh-tokoh kenamaan dunia jika pernah berkunjung atau singgah di Indonesia, atau istilah lebih awalnya adalah Nusantara. Indonesia itu dahulunya Nusantara, pasti memberikan komentar dan penilaian yang baik tentang Indonesia. Hal ini bisa ditelaah dari budayanya yang santun. Orang Indonesia itu adalah murah senyum, mudah bergaul, apalagi jika dikaitkan dengan keindahan alamnya dan sumber dayanya yang melimpah. Luas Nusantara Indonesia itu terbentang dari barat, yakni dari Sabang, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sampai timur yakni Merauke, provinsi yang ada di Papua. Sementara dari utara adalah Kepulauan Talut atau Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan dari selatan ada Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itulah sedikit tentang gambaran dari Indonesia. Yang kedua adalah umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia, kita ini adalah merupakan bangsa Indonesia, terutama sikap umat Islam Indonesia sebagai mayoritas. Betapa tidak tahun 2020, karena buku ini diterbitkan tahun 20, maka datanya yang dipakai adalah yang tahun 2020. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 273,5 juta. Jadi sudah cukup banyak jumlahnya, 273, mendekati dari 300 juta jiwa. Sementara pada tahun 2020 saat buku ini dibuat, jumlah umat Islamnya itu berjumlah 229 juta jiwa atau 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam itu adalah 87,2%. Itu artinya umat Islam mampu mengayomi saudaranya yang lain, baik Katolik, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu, yang berjumlah 12,8%, sekitar 44,5 juta. Semuanya hidup rukun dan tentram, membentuk keindahan perilaku sebagai bangsa Indonesia yang besar. Itu adalah gambaran secara global tentang kondisi umat Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah
ulama Indonesia untuk dunia ya. Indonesia merdeka tidak lepas dari peran para ulama Indonesia. Banyak sekali nama-nama yang dapat kita sodorkan dan menjadi pengikat tentang jejak mereka dalam memerdekakan Indonesia yang sudah kita kenal, antara lain adalah Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Pangeran Antasari, dan lain sebagainya. Itu diantara yang tertulis dalam sejarah. Sebenarnya masih banyak lagi yang tidak ditulis. Namun kali ini yang akan disajikan adalah para ulama Indonesia yang tidak hanya memberikan sumbangsih besar untuk Indonesia, tetapi mewarnai wajah dunia sampai saat ini. Mereka itu antara lain Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, kemudian ada Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, ada Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, Nuruddin bin Ali Ar-Raniri, kemudian ada Syekh Abdul Ra'ub bin Ali Al-Singkili, Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani, kemudian ada Hamzah Al-Pansuri. Kalau di daerah kita mengenal juga diantaranya adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kemudian kita coba mengikuti jejak langkahnya satu persatu, kita kenali dari ulama-ulama tersebut. Yang pertama adalah Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Riwayat hidupnya, nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo dari Sultan Banten pertama, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu an, salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Nah, itu adalah salah satu ulama yang bernama adalah Syekh Nawawi, atau nama asli beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Teladan yang dapat kita contoh dari beliau adalah Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, sebutan lain dari Makkah Madinah, dan karya-karyanya terkenal, dan karya-karyanya itu tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Karya tulisnya sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif penulisnya lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar atau syarah dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Jadi beliau ini mencoba memberikan komentar atau syarah supaya orang-orang yang
di zamannya itu dapat memahami kitab-kitab terdahulu yang sudah dikenal. Bagi yang pernah mondok atau di pesantren, tentu karya atau kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi sudah pernah dipelajari. Dan berikut adalah nama-nama kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang mana beliau itu menulis berjumlah, kalau di total itu 115 kitab, diantaranya yang mengupas masalah fikih, tasawuf, tafsir, dan al-hadis. Diantaranya adalah Sulam al-Munajjah, Syarah Safinah as-Solah. Nah, itu diantaranya. Nah, masih banyak lagi kitab-kitab beliau, diantaranya juga Marakil al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayah al-Hidayah, yang mana kitab Bidayah al-Hidayah ini ditulis oleh Imam Ghazali. Itu adalah ini kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya, Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati al-Makassari. Yang pertama adalah riwayat hidupnya. Nama lengkapnya adalah Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Capeton, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamaka Ri Goa, artinya Tuan Guru penyelamat kita dari Goa. Kemudian yang kedua adalah teladan yang dapat dicontoh. Ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu dapat kita jadikan contoh. Betapa tidak Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Jadi selama 20 tahun belajar ilmu di Timur Tengah. Pencapaian ini sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji pada sisi waktu. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek, itu cukup lama. Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17, yang tentu saja zaman itu tentu beda dengan zaman sekarang. Kalau bepergian tentu lebih sulit dan komunikasi juga lebih sulit dibanding dengan zaman sekarang. Lagi-lagi kalian sebagai penerus bangsa dapat meneladani jejak langkah Syekh Yusuf dalam ikhtiarnya saat menuntut ilmu. Kalau sekarang mudah saja, kalau mau pergi jauh itu bisa lewat pesawat terbang, dan kalau berkomunikasi sudah ada lewat telepon, HP, dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu ya sulit sekali yang demikian itu. Karya tulisnya, Syekh Yusuf dikenal juga sebagai mursyid, pembimbing tarekat Halwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya, antara lain Qadariyah, Naqsabandiyah, Ba'alawiyah, dan Satariyah. Itu semua sesuai ijazah yang pernah diterimanya. Nah, kalau kita lihat karya tulisnya, itu diantaranya adalah, memang beliau banyak menulis tentang beberapa risalah. Sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf. Hampir semuanya berbahasa Arab. Ini adalah diantaranya ada 4 judul ya. Ada Jubdat al-Asrar fi Tahqiq
Ba'd Masyarif al-Akhyar. Nah, itu diantara judul buku-bukunya. Ada juga Safinah An-Najah, menjadi karyanya yang paling populer. Safinah An-Najah jadi karyanya yang paling populer yang hingga kini masih banyak dipelajari di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Kemudian yang ketiga adalah yang kita pelajari untuk pertemuan kita saat ini, jejak dan langkah Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Riwayat hidupnya, Syekh Abdul Somad dilahirkan di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau bertepatan juga dengan 1789 Masehi dalam usia 85 tahun. Jadi beliau juga termasuk panjang umur karena dikaruniai usia sampai dengan 85 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang dan di Kedah atau Malaysia. Jika ditelaah dari silsilahnya, nasab Syekh Abdul Somad keturunan Arab dari jalur ayah. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah, kini Malaysia ya. Kalau dulu namanya negeri Kedah, kini Malaysia pada awal abad ke-18, sementara ibunya bernama Radin Ranti adalah wanita asli Palembang. Kemudian yang kedua adalah teladan yang dapat dicontoh. Sampainya beliau Abdul Somad tadi di Makkah dan Madinah, semangat belajarnya semakin giat. Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasainya dan memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Namun beliau tidak melupakan negeri asalnya. Syekh Abdul Somad telah memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah karya tulisnya. Syekh Abdul Somad termasuk pengarang yang produktif. Karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Syarus Salikin. Jadi dua kitab ini banyak yang masih dipelajari orang sampai sekarang, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, yaitu kitab Hidayatus Salikin dan Syarus Salikin. Kedua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni Bidayah Al-Hidayah dan Lubab Ihya Ulumuddin. Adapun kitab-kitab dan karyanya yang lain adalah diantaranya Zahratul Murid bi Bayani Kalimah At-Tauhid yang bertahun 1178 Hijriah dan 1764 Masehi. Nah, ini nama-nama kitab-kitabnya. Ada pula Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kemudian ada Syarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis daripada ulama Abdus Somad Al-Palimbani. Yang dituliskan di buku ini ada
15 tulisan ya. Kemudian berikutnya nanti akan kita insya Allah sambung dengan jejak langkah ulama berikutnya adalah Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Untuk pertemuan pertama ini pada pembahasan bab yang kelima ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan. Nanti insya Allah akan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.